Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar, yang saya hormati Bapak Moderator, panitia dari Biru Institut. Untuk sekian kali saya bersama panitia menyampaikan materi yang terkait dengan metode penelitian, yang khusus hari ini adalah tentang teknik sampling dan pengembangan instrumen penelitian. Teknik sampling itu adalah cara mengambil sampel, ya, cara mengambil sampel. Dan pengembangan instrumen itu adalah cara membuat dan menguji validitas serta reliabilitas instrumen. Ya. Karena materi di SPI itu untuk metode kuantitatif itu sangat singkat, sehingga teknik sampling ini perlu disampaikan untuk pengayaan atau memperkuat metode-metode penelitian yang telah disampaikan di Sekolah Penelitian Indonesia. Teknik sampling ini tidak hanya di metode kuantitatif, tapi juga di metode-metode yang lain. Ini beberapa buku saya yang baru dan cukup tebal, yaitu metode penelitian pariwisata, dan metode penelitian kesehatan. Yang terakhir adalah metode penelitian komunikasi. Nah, untuk mendukung teman-teman supaya cepat lulus dalam S1, S2, S3, kami juga menyajikan cara mudah menyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Materi yang mendukung metode kuantitatif adalah statistik untuk penelitian. Ini yang fokus ke statistik parametris, dan berikutnya adalah statistik non-parametris. Alhamdulillah tadi disampaikan melalui menulis buku dapat 3 rekor muri. Insya Allah masih ada 1 lagi kalau mau ngurus untuk memperoleh 1 rekor muri lagi, yaitu sebagai narasumber terbanyak di Indonesia bidang metode penelitian. Alhamdulillah selama pandemi ini sudah mengisi webinar sebanyak 181 kali. Teman-teman, ini seluruh buku yang saya tulis dan tadi disampaikan. Melalui buku ini ternyata bisa beramal, ya, beramal jariah, yaitu untuk membangun masjid pribadi. Alhamdulillah ini sudah 80% selesai. Maka tadi disampaikan, Bapak Ibu, teman-teman, kalau beli buku saya jangan beli yang bajakan, ya. Karena dengan membeli asli, berarti Bapak Ibu ikut beramal jariah untuk membangun masjid. Kalau teman-teman, Bapak Ibu yang memerlukan buku, ada kesulitan beli di lingkungan sekitarnya, tadi bisa beli lewat Biru Institut, atau bisa juga langsung ke penerbit. Buku yang sudah saya tulis, tadi ada 20 untuk metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif, ini yang paling tipis, 280 halaman, metode penelitian kuantitatif, 564 halaman, metode penelitian kombinasi atau mixed method, 812 halaman, metode penelitian dan pengembangan atau research and development 724 halaman,
Metode penelitian tindakan 500 halaman, metode penelitian kebijakan 588 halaman, metode penelitian evaluasi 472 halaman, statistik untuk penelitian 416 halaman, statistik non-parametris 384 halaman. Nah, ini yang sudah direvisi, metode penelitian administrasi 660 halaman, metode penelitian manajemen 820 halaman, lalu metode penelitian bisnis 832 halaman, metode penelitian pendidikan 920 halaman, ini paling tebal. Lalu metode penelitian pariwisata 824 halaman, cara mudah menulis skripsi, tesis disertasi 632 halaman, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D 464 halaman, SPSS dan Lisrel 520 halaman, metode penelitian kesehatan 832 halaman, dan metode penelitian komunikasi 774 halaman. Nah, untuk materi hari ini kita masih menyampaikan pemahaman bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan indikator data yang valid, reliable, dan objektif. Nah, untuk mendapatkan data yang valid, ini kalau metode kuantitatif, maka instrumennya harus sudah teruji validitasnya. Untuk mendapatkan data yang reliable atau konsisten, maka instrumennya harus sudah teruji reliabilitasnya, dan untuk mendapatkan data yang objektif, maka penelitian dilakukan pada sampel yang representatif. Jadi kriteria hasil penelitian tadi sudah saya sampaikan, yaitu memperoleh data yang valid. Instrumen yang valid berbeda dengan data yang valid. Data yang valid adalah data yang menunjukkan derajat ketepatan, derajat kesamaan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan yang dilaporkan oleh peneliti. Kalau peneliti melihat di objek warna kuning, dilaporkan merah, berarti penelitiannya tidak pas. Mohon maaf, kalau Prof. Di objek, Prof. Ya. Sepertinya PPT-nya tidak gerak, Prof. Atau di komputer saya kurang tahu ya. Cuma ini gerak semua itu? Gini. Coba diturunkan kembali, Prof. Habis itu dinaikkan kembali, Prof. Coba ya. Gini. Di atasnya, Pak? Proses, Prof. Proses masih proses muncul, Prof. Masih gelap, Prof. Masih gelap. Belum, Pak? Belum, Prof. Ini kemungkinan dari sinyal mungkin ini, Prof. Ini juga belum, Pak? Belum, Prof. Waduh. Ini masih di Solo apa di rumah, Prof? Rumah, Pak. Oh, oke. Mungkin diturunkan kembali, Prof. Habis itu dicoba kembali share screen, Prof.
Coba ya Pak, kali ya. Oke, monggo Prof. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, sembari menunggu beliau, bagi yang belum mengisi presensi, kami sudah mengirimkan di chat Zoom, dan bagi yang membutuhkan buku-buku beliau, panitia sudah membagikan di chat Zoom untuk nomor telepon yang bisa dihubungi. Ini Bapak Ibu, apabila membutuhkan buku beliau, ada diskon 20% dari kami. Oke. Prof. Sugiono masih di ruangan, Prof, di ruang Zoom? Sudah masuk moderator Prof. Sugiono. Oh, baik. Oke, Prof. Dicoba kembali, Prof, untuk share screen, Prof. Kelihatan belum? Proses, Prof. Atau kami bantu share. Oh, sudah, Prof. Sampun, Prof. Ya, coba ya. Sudah, Prof. Monggo, Prof. Mohon maaf, Bapak Ibu, atas gangguan teknis jaringan, kemungkinan di tempat Prof. Sugiono ada gangguan sinyal. Silakan, Prof. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Hasil penelitian itu yang utama memperoleh data yang valid, di mana valid itu merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan yang dilaporkan oleh peneliti. Jadi kalau di objek itu warnanya kuning, dilaporkan merah, itu berarti tidak valid. Di objek jumlahnya 1000, dilaporkan 200, berarti juga tidak valid. Nah, untuk memperoleh data yang valid, ini salah satu syaratnya adalah instrumen yang digunakan harus instrumen yang sudah teruji validitasnya. Instrumen yang valid belum tentu memperoleh data yang valid kalau cara menggunakannya salah. Instrumen yang valid, cara menggunakannya benar, belum tentu memperoleh data yang valid bila analisisnya tidak benar. Jadi untuk memperoleh data yang valid, instrumennya harus teruji validitasnya, cara menggunakannya benar, cara analisisnya benar, sehingga baru diperoleh data yang valid. Nah, data yang reliable adalah data yang konsisten, yang ajak. Jadi kalau peneliti dalam waktu yang berbeda memperoleh data yang sama, kemarin hijau, sekarang hijau, besok hijau, itu artinya data itu konsisten. Kalau data itu konsisten, maka dapat dipercaya. Nah, data yang konsisten cenderung menjadi data yang valid. Namun, belum tentu yang reliable itu valid.
ya. Karena menggunakan instrumen yang sudah rusak atau instrumen yang palsu, digunakan berkali-kali akan memperoleh data yang konsisten. Tapi konsisten salah. Seperti halnya berbohong yang konsisten itu sepertinya valid. Tapi karena berbohong sehingga itu tidak valid, ya, walaupun reliable tapi tidak valid. Yang ketiga, data yang objektif. Ini adalah data yang disepakati oleh banyak orang. Jadi objektif ini lawannya subjektif. Suatu data kalau disepakati oleh banyak orang, maka data itu menjadi objektif. Ya. Nah, untuk memperoleh data yang seperti ini, maka tadi instrumennya harus valid, harus reliable, dan digunakan pada sampel yang representatif. Terlihat Pak Moderator gambarnya? Terlihat, Prof. Ya. Terlihat, Prof. Oke, silakan, Prof. Nah, ini adalah gambar data yang valid, di mana sesuatu yang valid ini lingkaran kecilnya ini mengenai yang merah. Nah, karena itu tidak mengenai yang merah, maka data itu tidak valid. Lalu lingkaran kecilnya ini menyebar, ya, menyebar tidak mengelompok, sehingga data ini tidak reliable. Data yang tidak valid dan tidak reliable ini tidak diperlukan dalam penelitian atau penelitiannya itu salah. Kemungkinan yang kedua, ini data yang reliable. Ya, data yang reliable tapi tidak valid karena tidak mengenai objek yang warna pink ini. Ya, yang diharapkan dari penelitian adalah diperoleh data yang valid dan reliable. Nah, mungkin teman-teman ada yang sedang menulis skripsi, tesis, dan disertasi, di mana skripsi, tesis, disertasi itu tertera dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Di mana level S1 itu hasil penelitian yang diharapkan sifatnya adalah application. Program S1 mampu mengaplikasikan iptek dalam bidang keahliannya. Jadi standar minimal untuk S1 adalah penelitian yang sifatnya menerapkan ilmu. Kalau S2 ini sifatnya adalah innovation. Innovation adalah memperbaiki atau menyempurnakan ilmu yang telah ada. S2 ini KKNI level 8, kalau S1 level 6. Nah, untuk S2 ini, program S2 mengembangkan iptek hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji dengan pendekatan inter atau multidisiplin. Yang ketiga, S3 levelnya adalah invention. Nah, invention ini adalah untuk program doktor, di mana program doktor itu menciptakan iptek hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji dengan pendekatan inter, multi, dan transdisiplin. Jadi kalau S3 levelnya bukan hanya inovasi, tapi levelnya adalah menciptakan atau kreasi. Kreasi berarti membuat sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Maka ujian doktor sering disebut dengan ujian promosi, karena mempromosikan hasil ciptaannya atau hasil
kreasinya. Oleh karena itu, teman-teman jangan sampai ada tesis terasa skripsi atau disertasi terasa tesis. Tapi boleh skripsi terasa tesis, tesis terasa disertasi. Nah, kami memulai untuk mengembangkan instrumen dan teknik sampling dari pohon ilmu metodologi penelitian yang dikembangkan dari JIPAT, di mana dalam pohon ilmu metodologi penelitian itu ada cabang yang sifatnya tuno. Tuno itu lebih pada penelitian yang digunakan untuk mengembangkan ilmu. Ya. Nah, dalam tuno itu ada metode kualitatif, metode kuantitatif, dan mixed method. Ya. Ada yang mengembangkan ex post facto research dan juga case study bisa masuk pada need to know. Cabang yang kedua adalah need to do, di mana hasil penelitian itu digunakan untuk membantu kehidupan manusia, membantu dalam pekerjaan, sehingga pekerjaan akan dapat dikerjakan lebih cepat dan lebih akurat. Di sini nanti akan ada metode penelitian dan pengembangan, lalu ada action research, metode penelitian tindakan, dan ada operation research. Cabang yang ketiga adalah need to choose, di mana hasil penelitian itu digunakan untuk memilih. Memilih ini maksudnya untuk membuat keputusan dan kebijakan. Karena pada dasarnya membuat keputusan itu adalah memilih alternatif terbaik dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Nah, alhamdulillah buku-buku yang saya tulis ini sudah didasarkan dari pohon ilmu metodologi penelitian. Untuk tuno ini ada metode kuantitatif, ada metode kualitatif, dan mixed method. Dan untuk to-do ini ada research and development atau metode penelitian dan pengembangan, lalu ada action research. Dan untuk to choose ini ada metode penelitian evaluasi atau evaluation research, dan ada metode penelitian kebijakan atau policy research. Nah, kalau dibuat dalam bentuk bagan, pohon ilmu itu sebenarnya merupakan fungsi dari penelitian. Ada yang need to know, itu mencakup metode kuantitatif, kualitatif, mixed method, dan ada yang menambahkan dengan ex post facto research. Dan untuk metode yang kedua yang sifatnya need to do, ini ada metode penelitian dan pengembangan, ini menghasilkan produk, metode penelitian tindakan menghasilkan suatu metode kerja. Dan untuk yang tutus tadi ada penelitian evaluasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh satu program itu dapat terlaksana dan seberapa jauh tujuan dari program itu tercapai. Sedangkan dalam metode penelitian kebijakan digunakan untuk meneliti guna membuat policy formulation, lalu policy implementation, policy output, dan policy outcome. Yang pertama, teknik sampling dalam metode penelitian kuantitatif.
Ini bukunya tentang metode penelitian kuantitatif, tadi sudah disampaikan. Nah, metode kuantitatif ini paling nggak ada dua, yaitu metode survei, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggali persepsi, sikap, pendapat dari responden terhadap suatu fenomena, baik yang lalu, sekarang, maupun yang akan datang. Biasanya metode survei ini penelitiannya dilakukan pada suatu populasi atau sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sedangkan yang kedua adalah metode eksperimen. Ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara melakukan percobaan. Intinya di sini adalah menguji perlakuan atau menguji treatment sebagai variabel independen. Konsep dasar metode kuantitatif adalah melakukan pengukuran, sehingga untuk mengukur itu perlu menggunakan instrumen penelitian. Hasil dari pengukuran ini digunakan untuk membuktikan hipotesis. Hipotesis itu jawaban yang sifatnya sementara, jawaban yang baru menggunakan teori. Nah, hipotesis yang dibuktikan ini ada 3 level, yaitu hipotesis yang disusun berdasarkan teori yang sudah ada, berarti itu levelnya aplikasi, karena menguji teori yang sudah ada. Yang kedua adalah menguji sebagian teori dan sebagian pemikiran baru. Ini hipotesis yang sifatnya inovasi, atau semuanya merupakan hasil pemikiran baru. Berarti levelnya adalah invensi atau kreasi atau menciptakan. Nah, teman-teman, kalau saat ini bisa menemukan obat COVID-19 yang efektif, berarti level temuannya adalah level yang sifatnya invensi atau temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, secara lebih rinci, metode kuantitatif berangkat dari permasalahan. Di sini ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini merupakan research question atau pertanyaan penelitian. Ya. Memang peneliti itu sebenarnya orang yang aneh, karena yang lain itu menghindari masalah, tapi justru peneliti mencari masalah. Nah, masalah yang berupa pertanyaan itu akan dijawab dengan teori sebelum ke lapangan, supaya efisien, dan supaya penelitian dipandu oleh teori. Nah, berdasarkan teori digunakan untuk menjawab rumusan masalah, namanya hipotesis. Jadi hipotesis ini adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Nah, hipotesis ini selanjutnya akan dibuktikan di lapangan, tentu akan menggunakan desain penelitian. Desainnya itu mau eksperimen atau survei. Nah, misalnya menggunakan eksperimen atau survei, penelitiannya ini akan dilakukan pada populasi tertentu. Populasi ini adalah suatu objek yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti. Biasanya objek itu memiliki jumlah dan karakteristik. Bersamaan dengan menetapkan populasi, peneliti mengembangkan instrumen atau membuat instrumen. Instrumen itu dibuat
apabila instrumen penelitian yang baku belum ada, sehingga peneliti perlu membuat instrumen sendiri. Populasi yang luas dan peneliti keterbatasan tenaga, dana, dan waktu, maka peneliti tidak akan meneliti seluruh objek, maka peneliti menggunakan sampel. Sampel dalam metode kuantitatif umumnya diambil secara random atau acak. Random berarti setiap anggota dalam populasi memiliki peluang sama untuk dipilih menjadi sampel. Nah, instrumen sebelum digunakan untuk penelitian maka perlu diuji dulu. Instrumen yang berbentuk kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya, tapi instrumen yang berbentuk tes diuji validitas, reliabilitas, dan uji daya beda. Jadi tes yang baik itu mampu membedakan mana yang pinter, yang kurang pinter, dan yang bodoh. Nah, hari ini yang kita bicarakan adalah yang merah ini, tentang populasi sampel, lalu tentang pengembangan instrumen. Sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti dan instrumennya telah teruji digunakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data salah satunya menggunakan kuesioner atau pedoman untuk wawancara dan observasi. Hasil dari pengumpulan data dianalisis pakai statistik, lalu hasilnya disajikan dalam bentuk mungkin grafik, bentuk bagan, bentuk piktogram. Nah, setelah disajikan datanya, maka akan disampaikan kesimpulan dan rekomendasinya. Jadi langkah-langkah ini adalah langkah-langkah metode kuantitatif yang terdiri atas 5 bab. Kotak pertama ini bab 1, kotak kedua ini bab 2. Nah, kotak ketiga sampai analisis data ini adalah bab 3. Dan kotak penyajian data adalah hasil penelitian. Dan kotak kelima, ini bab 5, ini adalah kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kita hari ini adalah membicarakan yang populasi sampel serta pengembangan instrumen. Dalam penelitian tadi ada populasinya atau ada objek yang diteliti. Nah, kemungkinan dalam penelitian ini, penelitian dilakukan pada populasi dan berlaku untuk populasi. Ini sering disebut dengan penelitian sensus atau penelitian dengan sampel total. Karena seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel, dan hasilnya berlaku juga untuk populasi. Yang seperti ini sering menggunakan statistik deskriptif, ya, bukan inferensial, karena tidak ada sampel. Kemungkinan yang kedua, penelitian dilakukan pada sampel dan hasilnya berlaku untuk sampel saja, tidak ingin berlaku untuk populasi. Nah, hasil penelitian yang berlaku untuk sampel dari populasi itu dinamakan hasil penelitian itu tidak signifikan. Jadi penelitian yang tidak signifikan itu hanya berlaku untuk sampel saja dari suatu populasi. Tapi kalau hasil penelitiannya itu signifikan, berarti hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan atau berlaku untuk populasi. Nah, kemudian ketiga adalah penelitian sampel random. Jadi penelitian yang diambil dari sampel random, hasilnya berlaku untuk populasi.
Jadi sampel diambil secara random dan nanti akan dibuktikan juga apakah data sampel itu berlaku untuk populasi atau tidak. Kalau data sampel berlaku untuk populasi, seperti tadi saya sampaikan, berarti hasil penelitiannya itu adalah signifikan. Ya. Jadi signifikan itu data sampel dapat diberlakukan ke populasi. Kalau tidak signifikan, berarti hasil penelitian itu hanya berlaku untuk sampel dan tidak berlaku untuk populasi. Nah, ini yang pertama metode penelitian survei kemungkinannya. Jadi penelitian pada populasi. Penelitian pada populasi hasil berlaku untuk populasi. Bisa jadi peneliti mengambil sampel, ya, tapi hasil penelitian juga hanya berlaku untuk sampel saja, tidak berlaku untuk populasi. Karena peneliti tidak ingin membuat generalisasi yang berlaku untuk populasi. Nah, penelitian ini sering disebut penelitian deskriptif karena menggambarkan pada populasi atau pada sampel saja. Nah, yang banyak dan kita bicarakan hari ini adalah penelitian pada populasi karena jumlahnya besar, lalu peneliti melakukan reduksi. Reduksi itu memperkecil, di mana penelitian ini menggunakan sampel. Sampel ini diambil secara random. Hasil penelitian ini akan diberlakukan ke populasi. Nah, generalisasi yang dilakukan pasti akan mengandung kesalahan. Kalau tidak ingin terjadi kesalahan generalisasi, maka jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Kalau demikian tidak ada kesalahan generalisasi. Tapi karena sampelnya ini lebih kecil dari populasi, maka generalisasi itu kebenarannya bersifat peluang. Mungkin 95% dapat digeneralisasikan, atau mungkin hanya 90% dapat digeneralisasikan. Sebagai contoh, suatu obat dengan kesalahan 10%. Berarti setiap 100 obat akan ada 10% yang tidak manjur, tidak dapat digeneralisasikan. Kalau kesalahan 5%, berarti ada 5 yang tidak manjur. Kalau kesalahan 1%, berarti setiap 100 obat yang diminum akan ada 1 yang tidak manjur. Jadi makin kecil kesalahan, itu nanti jumlah sampelnya akan semakin banyak. Dan semakin banyak, berarti penelitian itu memiliki derajat ketelitian generalisasi yang tinggi. Berikutnya metode penelitian eksperimen. Coba Bapak Ibu, di mana letak sampel dalam penelitian eksperimen? Ya. Desain eksperimen ini paling nggak ada 4, ya, menurut Tuckman dan beberapa buku lain. Yang pertama disebut dengan pre-experimental design. Katakan pre karena belum eksperimen yang sungguh-sungguh. Nah, yang kedua adalah true experiment. True experiment adalah eksperimen yang sungguh-sungguh. Apakah ciri eksperimen yang sungguh-sungguh? Ya, nanti akan terlihat. Dan berikutnya ada faktorial eksperimen, ini merupakan
pengembangan dari true eksperimen. Dan yang lain ada desain yang disebut dengan kuasi eksperimen. Nah, ini yang masuk pre-experimental design. Ini ada 3 jenis. Yang pertama disebut one shot case study. Desainnya seperti ini. Ya, ada treatment lalu diukur hasilnya. Treatment diukur hasilnya. Ini sampelnya kan nggak kelihatan. Bisa saja sampelnya satu kelas, mungkin bisa juga satu sekolahan, ya, diambil sebagai sampel lalu diberi treatment lalu diukur hasilnya. Nah, model seperti ini pengaruhnya nggak kelihatan karena tidak ada pretest. Berikutnya ada one group pretest post-test. Desainnya adalah seperti ini, di mana dalam penelitian ini juga tidak terlihat sampelnya itu diambil seperti apa. Ya, yang jelas tidak diambil secara random. Mungkin satu sekolah ada pretest, ada treatment, lalu ada post-test. Nah, jadi pengaruh dari treatment adalah membandingkan O2 banding O1. Dan model yang ketiga adalah intake group comparison. Kalau ini bukan before after, tapi di sini satu kelompok dibagi menjadi 2. Kelompok pertama digunakan untuk treatment, sering disebut kelompok eksperimen. Yang kedua adalah kelompok kontrol. Ya. Jadi kalau model eksperimen ini umumnya sampelnya itu tidak random. Bisa saja seluruh populasi, misalnya dalam satu kelas atau satu komunitas, semuanya dipakai untuk penelitian. Nah, jadi di sini jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. Nah, kalau true eksperimen, ini desainnya kan pertama desain post-test only control group design. Nah, di sini ada R. R itu maksudnya bahwa sampel untuk true eksperimen ini diambil secara random, baik untuk kelompok kontrol, baik untuk kelompok eksperimen maupun untuk kelompok kontrol. Nah, di sini ciri dari true eksperimen itu 2. Pertama, ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua, sampelnya diambil secara random. Model yang kedua, pretest post-test control group design. Ya. Desainnya adalah di sini ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen, namun tetap ada pretest dan post-test. Ya. Jadi sampel yang diambil secara random adalah eksperimen yang menggunakan desain true eksperimen. Sehingga untuk yang kedua, model faktorial ini true eksperimen tapi dengan memperhatikan adanya variabel moderator, di mana sampel juga diambil secara random. Nah, jumlah sampel ini bisa sama atau tidak, namun sebaiknya karena ada kelompok kontrol dan eksperimen itu mau dibandingkan, maka diharapkan jumlah sampel itu relatif sama untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, ini tadi untuk true eksperimen ada populasi, lalu ada sampel, dan hasil sampel ini diberlakukan ke populasi. Dengan demikian, analisisnya ini menggunakan statistik inferensial.
bukan statistik deskriptif. Nah, ini yang disebut dengan desain kuasi eksperimen. Ini ada time series. Dikatakan series karena pretestnya dilakukan sampai 4 kali dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari suatu hasil pretest. Dan yang kedua adalah post-test juga dilakukan 4 kali. Dengan demikian maka pengaruh hasil penelitian dilihat dari rata-rata post-test dibandingkan dengan pretest. Nah, ini sama model yang sifatnya control group design. Kalau kuasi eksperimen biasanya populasi dan sampelnya itu sama atau sampel tidak diambil secara random. Nah, sekarang metode penelitian kualitatif seperti apa sampelnya? Ya. Kalau metode penelitian kualitatif ini kan untuk menggambarkan dan lebih tinggi lagi untuk menemukan. Ya, karena sifatnya menggambarkan atau menemukan sehingga sampelnya tidak diambil secara random. Supaya peneliti dapat dipandu oleh informannya, maka sampel dalam metode kualitatif ya dipilih secara purposif. Nah, ini kan proses kualitatif kan melakukan eksplorasi, lalu menemukan seluruh data. Dan data ini karena banyak maka perlu direduksi. Ya, ada reduksi, lalu dibuat klasifikasi dalam bentuk huruf besar, huruf kecil, angka. Jadi ini mengklasifikasikan hasil dari eksplorasi. Nah, analisis seperti ini adalah merupakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif dari eksplorasi, mengklasifikasi, lalu membuat temuan koneksi. Nah, maka pengambilan sampel dalam metode kualitatif ini bersifat purposif dan snowball. Jadi pertama dipilih key informan, key person. Dipilih orang yang mampu membukakan peneliti memasuki objek. Nah, setelah key person, peneliti boleh memasuki objek, maka akan memilih yang disebut dengan spesialis informan. Spesialis informan adalah orang-orang yang secara khusus memiliki informasi di bidang yang menjadi spesialisasinya. Nah, jumlahnya ini makin lama makin berkembang, dan jumlah ini akan diakhiri setelah penelitian selesai. Jadi kalau metode kualitatif, teknik samplingnya bukan random, tapi purposif dan snowball, serta jumlahnya akan diketahui setelah penelitian selesai. Ini contoh, ini dalam suatu kelompok ini ada bermacam-macam tokoh-tokoh. Nah, siapa sampel yang diambil? Yang diambil adalah mereka atau seseorang yang memiliki informasi sesuai dengan objek yang akan diteliti. Jadi dipilihkan orang yang banyak memiliki informasi. Tidak dipilih secara random. Karena kalau dipilih secara random nanti terpilih orang yang tidak punya informasi, sehingga peneliti akan rugi dan akan memerlukan waktu yang lama. Ya. Jadi untuk metode kualitatif sifatnya purposif, dipilih dengan pertimbangan tertentu.
Nah, kalau metode kombinasi, ya teman-teman mungkin masih ingat, ini bukunya Mixed Method. Nah, Mixed Method ini ada dua desain utama yang disebut dengan sekuensial. Sekuensial ini ada dua, yaitu sekuensial explanatory dan sekuensial exploratory. Sekuensial explanatory ini metode pertama adalah metode kuantitatif melalui pengukuran dan dilanjutkan dengan metode kualitatif melalui pengamatan. Jadi yang sekuensial explanatory ini diharapkan hasil penelitian kualitatif akan mendukung hasil kuantitatif. Nah, kalau sekuensial exploratory, ini metode pertamanya adalah metode kualitatif dan dilanjutkan dengan metode kuantitatif. Jadi diharapkan data kuantitatif dapat memperkuat data kualitatif. Desain yang kedua adalah desain concurrent. Kalau concurrent ini dua metode dicampur menjadi satu. Jadi penelitian dilakukan dalam waktu yang sama. Nah, karena dilakukan dua metode digunakan dalam waktu yang sama, akan ada desain triangulation atau sering disebut dengan campuran kuantitatif dan kualitatif itu porsinya sama. Sedangkan kalau metode desain yang embedded ini porsi kedua metode tidak sama. Ada porsi yang lebih banyak disebut dengan metode atau desain primer. Ya, jadi ada penelitian yang primer, bisa kuantitatif dan bisa kualitatif. Nah, kalau seperti ini bagaimana sampelnya, cara ngambil sampelnya? Ya. Kalau sequential explanatory, ini kan yang metode pertama kan kuantitatif. Ya. Maka di sini kalau penelitiannya dilakukan pada populasi yang besar, pada tahap metode kuantitatif, ini sampelnya adalah sampel random. Ya. Lalu peneliti bisa menggunakan pengumpulan data dengan tes atau kuesioner. Ya, dikembangkan dari data yang ada atau teori yang ada. Nah, hasilnya bersifat deskriptif, komparatif, atau asosiatif. Jadi metode pertama kuantitatif, ini sampelnya adalah random. Nah, dilanjutkan dengan kualitatif. Nah, hasil dari penelitian yang kuantitatif itu selanjutnya akan dilengkapi dengan metode kualitatif. Nah, di sini sampelnya adalah purposive. Nah, purposive ini bisa diambil dari seluruh yang ada di anggota populasi pada penelitian yang pertama. Tapi kalau yang kualitatif ini dipilih orang-orang yang tahu saja, tidak seluruh dipakai sebagai sampel. Untuk metode kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data, deskripsi, reduksi, kategorisasi, dan koneksi. Jadi seperti ini posisi sequential explanatory. Sampel pertama itu kuantitatif, sampel kedua adalah kualitatif. Lalu kalau sequential exploratory, peneliti masuk ke lapangan menggunakan purposive sampling. Ya, karena explore kan menggunakan purposive sampling. Dari penelitian ini, teknik pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, dan observasi, analisis data, reduksi, kategorisasi, dan koneksi. Nah, diharapkan dari penelitian kualitatif ini menemukan hipotesis. Ya.
Dan hipotesis yang dihasilkan dari metode kualitatif ini akan dibuktikan dengan metode kuantitatif di populasi tertentu. Maka yang kedua, pengambilan sampelnya ini dilakukan secara random, pengumpulan data dengan tes atau kuesioner, analisis data, deskriptif, komparatif, asosiatif. Jadi ini sudah ada dua desain mixed method yang sequential explanatory dan sequential exploratory, di mana cara mengambil sampel sudah ditunjukkan. Nah, bagaimana untuk yang desain triangulation, di mana dua metode kuantitatif dan kualitatif digunakan bersama-sama. Ya sama, saat kuantitatif ini menggunakan random, saat kualitatif menggunakan purposive. Ya, pengumpulan data dan analisis data sifatnya adalah kombinasi. Ada untuk yang kuantitatif pakai statistik, yang kualitatif pakai analisis induktif, baru menghasilkan kesimpulan. Ini yang dua metode dipakai bersama-sama dengan porsi yang sama. Bagaimana dengan metode penelitian dan pengembangan atau research and development tentang pengambilan sampelnya? Ini bukunya tentang research and development. Nah, dalam research and development ada kata riset, ya, di mana kegiatan riset itu melakukan penelitian dan studi literatur yang diharapkan menghasilkan data yang dapat digunakan untuk merancang produk. Nah, umumnya penelitian tahap riset ini menggunakan metode kualitatif. Dan setelah rancangan itu dibuat, maka produk itu dibuat, lalu diuji efektivitasnya, yaitu pengujian produk. Nah, maka pada tahap riset ini, karena sifatnya menggunakan metode kualitatif, maka sampelnya adalah purposive dan snowball. Tapi saat pengujian produk ini menggunakan eksperimen, maka sampelnya adalah sampel random. Bagaimana dengan penelitian tindakan, tapi untuk mengembangkan ilmu tindakan. Bukan tindakan yang sifatnya take action atau to improve. Jadi yang meneliti di sini adalah ilmuwan, ya, ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu tindakan, bukan pelaku kerja seperti guru atau karyawan yang sedang bekerja, tapi penelitinya adalah ilmuwan yang akan mengembangkan ilmu tindakan. Atau penelitian tindakan itu salah satu fungsinya adalah to develop theory of action. Nah, penelitian tindakan, ini bukunya, metode penelitian tindakan. Nah, ini hampir sama dengan research and development. Hanya kalau research and development difungsikan untuk mengembangkan dan menguji produk, tapi kalau penelitian tindakan digunakan untuk mengembangkan metode kerja. Jadi di sini ada penelitian, di sini ada tindakan. Saat penelitian ini dilakukan dengan studi literatur dan penelitian lapangan, sehingga bisa menghasilkan suatu model pembelajaran daring. Sekedar contoh aja. Di sini penelitian tindakan adalah ingin mengembangkan model pembelajaran daring untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, setelah model itu didesain, lalu dicoba dilaksanakan dengan tindakan, dan hasilnya akan diukur, itu hasil belajar SD misalnya. Nah, dari hasil belajar yang diukur ini,
Selanjutnya, peneliti akan mengembangkan ilmu model pembelajaran daring. Ya. Nah, saat penelitian tindakan ini umumnya menggunakan metode kualitatif, dan saat menguji tindakan ini dengan eksperimen. Sehingga sampel kualitatifnya adalah purposive dan snowball, dan saat eksperimen sampelnya bisa sampel random. Bagaimana dengan penelitian evaluasi? Ya. Ini bukunya metode penelitian evaluasi. Nah, ada evaluasi dalam berbagai bidang. Secara umum ada evaluasi program. Menurut Staffel BIM ini disingkat dengan SIPO. Evaluasi program pertama mengukur konteks atau tujuan program. Yang kedua mengukur input untuk melaksanakan program. Lalu mengukur proses pelaksanaan input. Lalu mengukur produk berupa output dan outcome. Nah, yang diteliti kan 5 aspek ini. Nah, untuk metode penelitian evaluasi ini bisa menggunakan sampel yang tidak random, terutama untuk konteks input proses ini bisa menggunakan metode kualitatif, tapi untuk mengukur hasil dan outcome bisa menggunakan mixed method. Sehingga di sini sampel untuk setiap tahapan ini bisa purposive, snowball, dan bisa random. Ada juga evaluasi diklat, efektivitas diklat menurut I. Patrick. Evaluasi pertama adalah reaction, bagaimana reaksi peserta diklat atas diklat yang diselenggarakan. Yang kedua, setelah mengikuti diklat, maka akan diukur learning-nya, hasil belajarnya. Setelah peserta diklat mengikuti hasil belajar, maka akan diukur perilakunya di tempat kerja. Nah, setelah berlaku di tempat kerja, ada dampak ke lembaga yang disebut dengan research. Nah, untuk melakukan evaluasi yang 4 tahap ini bisa menggunakan sampel purposive dan snowball untuk metode kualitatif, dan untuk yang sifatnya behavior atau learning ini bisa menggunakan sampel yang random. Berikutnya tentang metode penelitian kebijakan. Ini bukunya, metode penelitian kebijakan. Nah, ini dalam penelitian kebijakan ini ada policy maker, pembuat kebijakan. Biasanya pembuat kebijakan ini ada kelompok interest-nya, karena mempunyai kepentingan tertentu. Tapi juga punya pressure group, kelompok penekan. Maka sering interest group sama kelompok penekan itu mendekati policy maker agar keinginannya itu dirumuskan dalam bentuk policy formulation. Ya. Nah, setelah ada policy formulation, lalu policy implementation, policy output dan outcome. Nah, yang akan diteliti misalnya policy formulation, policy implementation, policy output dan outcome, sampelnya bisa random atau tidak random. Nah, teman-teman, ini beberapa teknik sampling untuk berbagai macam metode penelitian. Kalau survei, sampelnya bisa random dan tidak random, tapi tidak purposive. Kalau eksperimen, ini random dan tidak random. Kalau kualitatif, sampelnya adalah purposive. Kalau mixed method, bisa random, bisa tidak random, bisa purposive. R&D, lalu action research, evaluation research, dan policy research, bisa random, tidak random, dan bisa purposive. Nah, ini ketiga tentang cara mengambil sampel. Ya.
Ini sudah sering disampaikan dalam SPI, ada teknik sampling yang berupa probability sampling dan non-probability sampling. Jadi probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberi kesempatan sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dan non-probability adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan sama. Nah, untuk probability sampling ada sampel random atau pengambilan sampel random yang sederhana, ada stratified random, dan ada area random atau cluster random. Dan untuk yang non-probability ada purposive sampling, ada snowball sampling, dan ada sampling eksidental, ada sampling sistematis, ada sampling kuota, ada sampel total, ada sampel jenuh. Nah, mengambil sampel yang salah ibarat orang yang ditutup matanya untuk menyimpulkan gajah itu seperti apa. Karena matanya ditutup, ya orang pertama memegang belai gajah. Nah, ternyata orang ini menyimpulkan gajah itu seperti pipa karet, karena sampelnya adalah sampel belalai. Yang paling nakil, sampelnya adalah ekor gajah, sehingga menyimpulkan gajah itu seperti seutas tali. Nah, ini adalah suatu kesimpulan yang salah karena cara mengambilnya adalah salah. Nah, yang dimaksud sampel sederhana ini adalah seluruh anggota populasi ini dianggap homogen. Ya. Walaupun strata tapi homogen, seperti dalam pemilihan umum itu yang berpendidikan SD, yang profesor, yang doktor itu sama nilainya, one man one vote, ya, sehingga tidak ada klasifikasi. Itu yang disebut dengan simple random. Nah, kalau ini mengambil sampel dengan memperhatikan strata yang ada di populasi. Karena populasinya berstrata, maka sampelnya juga berstrata. Masing-masing strata itu diwakili. Nah, ada juga yang sifatnya memperhatikan strata, tapi juga variasi. Kalau strata itu adalah ke atas, kalau variasi itu horizontal. Sehingga di sini sampel yang diambil juga mencerminkan strata dan variasi yang ada di populasi. Ini teknik sampling yang cluster random sampling. Biasanya cluster ini pertama-tama diambil didasarkan atas wilayah tertentu. Misalnya di Indonesia ada 34 provinsi, maka sampelnya akan diambil 8 provinsi misalnya. Setelah ketemu 8 provinsi, setiap provinsi diambil berapa kabupaten. Nah, setiap kabupaten akan mengambil berapa kecamatan. Setiap kecamatan akan mengambil berapa kelurahan. Setiap kelurahan akan mengambil berapa RW. Setiap RW akan mengambil berapa RT, baru ketemu orang. Ini yang disebut dengan multi-state random sampling. Ya. Ada beberapa sampling error dalam penentuan sampelnya. Ada yang disebut dengan population specification error. Lalu ada juga yang disebut dengan sample frame error. Nah, ini dicontohkan di Amerika pada saat meneliti tentang breakfast, tentang makan pagi. Di sini ada population specification error. Nah, penelitian tentang breakfast itu ternyata yang diambil sampelnya adalah bapak-bapak.
Padahal yang paling banyak breakfast adalah anak-anak. Sehingga ini tidak mewakili dari orang yang banyak melakukan breakfast. Terjadi specification error. Yang kedua, sample frame error. Ini dicontohkan pada saat pilihan Presiden Roosevelt, di mana sampel yang diambil adalah sopir-sopir atau orang-orang yang memiliki mobil. Nah, karena masyarakat tidak punya mobil seluruhnya, kalau diambil hanya yang punya mobil, maka ini tidak mewakili. Jadi istilahnya, baik population specification maupun sample frame, ini keduanya tidak mewakili dari segi karakteristik. Lalu ada selection error, adalah kesalahan mengambil sampel. Seperti Bapak Ibu waktu arisan, waktu ngambil ternyata tidak memperoleh namanya sendiri. Itu disebut dengan selection error. Atau di sini sering juga disebut dengan confidence level. Terjadi suatu kesalahan memilih. Dan ada juga yang disebut dengan non-respond. Jadi sudah memilih 100 anggota sampel, tapi saat diberi kuesioner, ternyata yang merespon hanya 25 orang. Berarti 75 orang ini tidak merespon. Ini juga merupakan suatu kesalahan. Nah, yang paling banyak diperhatikan adalah tentang sampling error. Sampling error ini adalah merupakan perbedaan antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel yang diambil dari populasi tersebut. Ada juga yang disebut dengan no coverage sampling. Ini sama dengan yang pertama, kedua. Di sini populasinya ada bintang. Tapi waktu ngambil sampel, ternyata bintangnya itu tidak diwakili di sampel. Sehingga ini disebut dengan no coverage sampling error, karena bintangnya tidak ada. Bagaimana pertimbangan menentukan jumlah sampel? Pertama, memperhatikan level of precision. Tadi disebut dengan sampling error. Dua, memperhatikan confidence level atau selection error, dan juga memperhatikan degree of variability. Jadi suatu populasi makin bervariasi, itu sampelnya akan semakin tinggi. Nah, ini yang dimaksud dengan level of specification, ya. Di sini adalah precision, level of precision atau sampling error. Ini adalah rata-rata populasi. Nah, saat nanti mengambil sampel 1, sampel 2, sampel 3, itu akan diprediksikan berapa sampling error-nya. Sampling error adalah jarak rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Jadi di sini terlihat sampling 1 ini errornya paling tinggi dibandingkan sampling 3 dan 2. Sehingga sampel 2 ini adalah yang sampling errornya paling rendah. Nah, ini populasi seperti ini, lalu peneliti mengambil sampel. Nah, yang atas ini terjadi kesalahan mengambil karena tidak terwakili semua. Yang benar adalah yang nomor 2, di mana populasi ini diwakili dalam sampel. Bagaimana perhitungan jumlah sampel? Pertama, jumlah populasi itu diketahui atau tidak. Jadi untuk menentukan rumus dalam menghitung sampel,
perlu diketahui apakah populasinya itu infinite atau finite. Infinite itu artinya populasi yang jumlahnya tidak diketahui. Sedangkan yang finite itu jumlah populasinya diketahui. Teman-teman, untuk menghitung jumlah sampel jumlah populasi yang tidak diketahui bisa menggunakan rumus Cochrane, di mana jumlah sampel adalah Z kuadrat kali PQ dibagi dengan sampling error kuadrat. Nah, ini dicontohkan, dilakukan penelitian untuk mengetahui kepuasan konsumen atas produk pasta gigi merek Konobi. Berapa jumlah sampel yang diperlukan bila kesalahan atau sampling error 5%? Nah, ini dimasukkan untuk ketentuan ini setnya 1,96, peluang benar, peluang salah 0,5, 0,5, sampling errornya 5%, berarti 0,5 kuadrat. Berdasarkan rumus ini dapat diketahui jumlah sampelnya adalah 384. Sedangkan kalau kesalahan 1% itu jumlah sampelnya hampir 9.300. Maksudnya apa di sini? Makin besar sampling error, itu makin kecil sampelnya, dan makin kecil sampling error, makin besar jumlahnya. Itu artinya makin teliti penelitian memerlukan sampel yang banyak. Ya. Jadi penelitian juga mengikuti ada harga, ada rupa. Ya. Kalau harganya banyak, maka teliti sehingga memerlukan sampel yang banyak. Nah, kalau jumlah populasi diketahui, bisa pakai rumus Yamane atau orang banyak menggunakan rumus Solvin. Ya. Ini sederhana karena tidak memperhatikan confidence level. Bila populasinya 2.000, maka ditemukan jumlah sampel 333. Ada juga yang menggunakan rumus Isaac and Michael. Di sini menggunakan rumus C kuadrat kali jumlah populasi kali peluang benar, peluang salah, dibagi dengan D, ini adalah sampling error, kali jumlah populasi, kurangi 1, kali kuadrat, kali PQ. Ini ada kuadrat, tapi kuadrat ini adalah nama istilah statistik. Ya. Jadi tidak dikuadratkan, karena C kuadrat itu satu nama, sehingga walaupun nanti ada angkanya, tapi tidak dikuadrat. Contohnya, C kuadrat untuk kesalahan 1% itu 3,841. Ini kan tidak dikuadratkan. Kalau populasinya 1000 kali 0,5 kali 0,5, sehingga untuk populasi 1000 itu diperlukan sampelnya 277. Nah, ini ada yang tidak menggunakan hitungan seperti dikemukakan oleh Russo dalam Research Method for Business. Ini sifatnya adalah praktis. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Berarti ini kan tidak menghitung berdasarkan sampling error dan confidence level. Bila sampel dibagi dalam kategori, misalnya pria wanita, pegawai negeri, pegawai swasta, atau yang lain-lain, maka jumlah anggota sampel setiap kategori itu minimal 30. Jadi nanti kalau dalam populasi ada kelompok pria dan wanita, populasinya atau sampelnya ada 60. Kalau kategorinya 3, sampelnya 90. Yang ketiga, bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat,
ya, ada korelasi, ada regresi ganda misalnya, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabelnya itu ada 5, independen dan dependen, maka jumlah sampel minimal adalah 10 kali 5, sehingga jumlahnya minimal 50 sampel. Untuk penelitian yang sifatnya eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20. Maksudnya 10 sampai 20 itu untuk kontrol, untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jadi kalau penelitiannya itu ada kelompok kontrol dan eksperimen, mengambil sampel 20, sehingga sampel keseluruhannya adalah 40 ya. Ini adalah pertimbangan praktis dari Rousseau. 3, ini tentang instrumen penelitian. Instrumen itu intinya adalah alat ukur. Alat ukur untuk mengukur variabel yang diteliti. Ya. Nah, jadi macam instrumen penelitian ini ada berupa tes, jawabannya benar salah, dan ada non-tes yang mengukur sikap, pendapat, persepsi. Jadi jawabannya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Lalu setiap pengukuran dengan skala sikap ada skala pengukuran, ada skala Likert, ada Gatman, semantik diferensial, dan rating scale. Biasanya skala Likert itu intervalnya antara 3 sampai 5. Tapi ada yang membuat skala 4 supaya tidak ada nilai di tengah. Sehingga di sini AB itu kelompok yang baik, CD yang kurang, lalu dari kata-kata ini dibuat scoring. Sangat bagus 4, bagus 3, kurang bagus 2, dan tidak bagus 1. Lalu ada skala Gatman, ini instrumen yang untuk memperoleh ketegasan jawaban dari responden, itu hanya 2 alternatif, tegas dan tidak tegas, baik dan tidak baik, positif atau negatif. Nah, ini ada model semantik diferensial. Ini peneliti harus bisa membuat lawan kata. Ini kepemimpinan ini diukur dari bersahabat, lawannya bermusuhan. Tepat janji, ingkar janji. Memberi pujian, mencela. Mempercayai, mendominasi. Demokratis, otoriter. Ramah, marah. Ini peneliti harus mampu membuat lawan kata, dan intervalnya ada di tengah. Ada model rating scale, di mana pertanyaannya sudah disediakan, lalu interval jawabannya langsung berupa angka, tidak kata-kata. Cara menyusun instrumen, mencari referensi atau teori yang terkait dengan variabel yang diteliti. Karena instrumen itu, jumlah instrumen itu sama dengan jumlah variabel yang diteliti. Hingga teori dalam penelitian juga sejumlah variabel yang diteliti. Lalu dengan membaca referensi akan menyusun indikator setiap variabel. Lalu perlu juga mencari instrumen yang telah ada, tapi ini enggak wajib, hanya sekedar untuk pembanding. Lalu konsultasi ahli untuk membuat kisi-kisinya. Dan yang berikutnya, peneliti mengembangkan matrik atau kisi-kisi instrumen. Sebagai contoh, apakah indikator kekayaan bisa dilihat dari penampilan. Pakaiannya bagus, penampilannya bersih. Bisa dilihat dari kendaraan yang dipakai, dari segi jenis,
dan kebaruannya, dilihat dari tempat tinggalnya, dilihat dari rumahnya, dilihat dari jumlah anak, dilihat dari pembantu rumah tangga, dilihat dari buangan sampah. Ternyata buangan sampah orang kaya dan miskin itu berbeda. Ya. Bisa juga dilihat dari amaliyahnya. Amaliyahnya orang kaya itu sedikit atau banyak. Nah, ini indikator good governance, itu adalah visioner, lalu transparan, cepat tanggap, akuntabel, profesional dan kompeten, efisien dan efektif, terdesentralisasi, demokratis, mendorong partisipasi masyarakat, ada kemitraan dengan swasta, menjunjung tinggi supremasi hukum, komitmen mengurangi kesenjangan, dan komitmen terhadap pasar, serta komitmen terhadap lingkungan hidup. Jadi untuk bisa membuat instrumen harus sudah punya indikator dari setiap variabel, dan nanti terus dijabarkan ke butir-butir. Misalnya di sini mengembangkan instrumen variabel kepemimpinan, situasi kepemimpinan, iklim kerja. Masing-masing variabel ini disusun indikatornya. Nah, berdasarkan indikator dibuat ke dalam butir-butir instrumen. Ya. Ini instrumen untuk mengukur variabel pelayanan dan loyalitas pelanggan. Nah, untuk loyalitas pelayanan dari para suraman itu pertama tangible itu terukur, lalu reliability, responsif, assurance, dan empati. Masing-masing dijabarkan ke butir-butir instrumen. Apakah instrumen yang baik? Instrumen yang baik satu adalah valid. Instrumen yang valid adalah instrumen yang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya. Nah, instrumen yang valid ini mencakup validitas internal, itu artinya instrumen itu telah disusun berdasarkan teori yang relevan dan up to date, yang baru. Nah, validitas internal ini ada kontrak validity dan ada content validity. Kontrak validity adalah validity by definition. Validitas yang didasarkan atas indikator-indikator yang terukur. Sedangkan content validity adalah penjabaran dari setiap indikator ke dalam butir-butir instrumen. Dan berikutnya, validitas eksternal adalah validitas instrumen hasil uji coba. Reliabilitas, ini juga ada reliabilitas internal dan reliabilitas eksternal. Reliabilitas internal itu tercermin pada butir-butir yang ada pada instrumen tersebut. Sedangkan reliabilitas eksternal dilihat dari apakah instrumen itu kalau digunakan beberapa kali, hasilnya itu konsisten atau tidak. Nah, maka di sini pengujian instrumen, uji internal melalui konsultasi ahli. Kalau S1 ahlinya S2, kalau S2 ahlinya S3, kalau S3 ahlinya guru besar. Nah, untuk uji instrumen eksternal dilakukan dengan uji coba. Pengujian eksternal instrumen, satu, uji coba lapangan, minimal jumlah sampelnya 30, lalu dianalisis butir. Nah, jadi melalui validitas nanti akan dapat diketahui apakah setiap butir itu valid atau tidak. Contoh berikut,
Suatu instrumen yang terdiri atas hanya 6 butir. Nah, ini karena contoh saja, 6 butir ini diedarkan hanya kepada 10 responden. Seharusnya minimal 30. Ya. Nah, bagaimana cara menguji validitas butir? Dengan cara mengkorelasikan skor butir 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan skor total. Ketentuannya, kalau korelasi skor butir dengan skor total lebih dari 0,3, maka butir tersebut dianggap butir yang valid. Sebagai contoh, dari 6 butir ternyata korelasinya dengan skor total itu lebih dari 0,3, sehingga semua butir instrumen valid. Nah, untuk pengujian instrumen ini sudah ada aplikasi SPSS untuk mengetahui korelasi butir dengan skor totalnya. Pengujian reliabilitas ini variasinya banyak. Untuk validitas internal bisa menggunakan Spearman Brown melalui split half, bisa menggunakan ANOVA Hoyt, Cronbach Alpha, KR20 dan KR21. Sedangkan untuk uji eksternal ini bisa tes retest, berarti tes 2 kali kalau diukur konsistensinya, atau tesnya dilaksanakan 1 kali, tetapi dengan memperhatikan ekivalennya. Jadi peneliti membuat tes yang sama, tapi bahasa yang berbeda, lalu diujikan dalam waktu 1 kali, nanti akan diukur. Contoh pengujian reliabilitas dengan Spearman Brown. Di sini ada suatu butir instrumen, ya, itu jumlahnya itu dibagi 2. Jadi yang kelompok ganjil itu disendirikan, ya, kelompok ganjil disendirikan lalu dijumlah. Lalu yang kelompok genap 2, 4, 6, 8, 10 sampai 8, maaf ini disendirikan juga lalu dijumlahkan. Jadi ada skor total untuk item ganjil, ada skor total untuk item genap. Lalu dari hasil itu dimasukkan rumus Spearman Brown, di mana reliabilitas internal adalah 2 RB, itu korelasi belahan tadi, dibagi 1 plus RB. Sehingga misalnya korelasinya ditemukan 0,68, maka reliabilitas internal adalah 2 kali 0,68 kali 1,68, sehingga reliabilitasnya adalah 0,808. Kalau validitas butir itu nilainya minimal 0,3 korelasi, tapi untuk reliabilitas ini minimal 0,6. Ya, jadi kalau reliabilitas ini ditemukan 0,809, berarti instrumen tersebut reliable. Instrumen penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang bersifat eksplorasi untuk menemukan tidak menggunakan instrumen yang digunakan untuk mengukur, ya. Nah, penelitian kualitatif sebagai instrumen kunci harus memiliki wawasan yang luas sehingga dapat mengenali objek yang diteliti, menganalisis, dan membuat tema hasil penelitian.
Peneliti kualitatif bisa menggunakan instrumen penelitian yang berfungsi untuk eksplorasi dengan pertanyaan terbuka dan bisa berkembang setelah di lapangan. Dalam penelitian kualitatif bisa menggunakan instrumen untuk mengukur hasil temuan. Jadi setelah ada temuan kualitatif, selanjutnya dilakukan pengukuran. Di terakhir, dalam uji penelitian kualitatif ada uji kredibilitas data, ya, ada uji transferabilitas, ada uji disponibilitas, dan ada uji konfirmabilitas. Dari 4 uji ini yang paling penting adalah uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, lalu triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan member check. Teman-teman, ini adalah instrumen penelitian untuk berbagai metode penelitian. Kalau survei bisa pakai tes atau kuesioner tertutup. Kalau kualitatif ini pakai peneliti sebagai human instrument. Ya.